Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuliah tentang trauma maksilofasial. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan maksilofasial itu? Dan trauma-trauma apa saja yang termasuk atau yang perlu kalian pahami di dalam menegakkan diagnosa trauma maksilofasial? Mari kita lihat slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang topik trauma maksilofasial. Apa saja trauma maksilofasial itu, bagaimana cara penanganannya, dan apa saja pembagiannya secara lengkap akan kita bahas pada kuliah hari ini. Sebelum Anda mengetahui apa saja fraktur maksilofasial itu, terlebih dahulu kalian harus tahu apa saja patah tulang yang terdapat pada daerah muka atau wajah. Yang pertama, tulang dahi, kemudian tulang hidung, tulang zigoma atau tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Biasanya, hal ini disebabkan oleh proses trauma atau proses patologis seperti kanker tulang dan sebagainya. Maksilofasial sesuai dengan regionnya itu terbagi 3, upper face atau sepertiga wajah bagian atas, kemudian mid face sepertiga wajah bagian tengah, dan lower face sepertiga wajah bagian bawah. Nah, untuk mid face ini dibagi lagi upper mid face dan lower mid face. Untuk fraktur upper face atau sepertiga wajah bagian atas itu terdiri atas fraktur frontal dan fraktur sinus frontalis. Sedangkan untuk fraktur pada wajah bagian tengah bagian atas itu terdiri dari fraktur Lefort 2, Lefort 3, fraktur nasal atau hidung, dan fraktur nasoetmoidal kompleks atau NOE, kemudian fraktur zigomaticomaxilla kompleks, dan fraktur orbital floor. Apa saja dan bagaimana bentuk frakturnya nanti akan dibahas pada slide berikut. Kemudian pada lower mid face atau sepertiga wajah tengah bawah itu terdiri dari fraktur Lefort 1, dan pada wajah bagian bawah atau lower face itu terdiri dari fraktur mandibula. Beberapa klasifikasi dari fraktur maksilofasial yang pertama adalah berdasarkan keadaan luka, yaitu patah tulang muka tertutup atau closed fracture di mana kulit dan mukosa di atasnya masih tetap intak, jadi dia seperti hematom atau bengkak tetapi tulangnya di bawah kulitnya fraktur. Nah, kemudian patah tulang terbuka atau open fracture itu kulit dan mukosa di atasnya terbuka. Jadi ada luka terbuka dan tulang di bawahnya fraktur. Kemudian patah tulang muka karena ledakan atau blast injury. Nah, ini sebenarnya pembagian di beberapa literatur tidak disebutkan, hanya 2 ya. Tetapi ada juga yang menyebutkan 3, di mana jaringan lunak dan tulang hancur dan banyak yang hilang. Berdasarkan lokasi, yaitu seperti yang sudah disebutkan di slide pendahuluan, itu dibagi atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Ya, sepertiga atas seperti yang sudah disebutkan tadi terdiri dari fraktur frontalis, linea supraciliaris, dan glabella. Sepertiga tengah itu maxilla, nasal, zygomaticus kompleks, dan sepertiga bawah mandibula. Sifat fraktur yaitu terdiri dari single fracture, multiple fracture, simple fracture, compound fracture, dan comminuted fracture. Kalau single fracture itu dia terjadi pada satu tempat dan biasanya unilateral, jadi di sebelah kanan atau sebelah kiri dan hanya satu garis fraktur saja. Multiple fracture dia terdiri pada 2 tempat atau lebih dan biasanya itu bilateral, tapi antara garis fraktur yang satu dan yang lainnya itu tidak bersinggungan. Kalau simple fracture, dia terjadi bila tulang patahnya tidak berhubungan dengan rongga mulut atau permukaan luar dari muka dan tidak ada hubungan sekresi dalam rongga mulut. Dan compound fracture, bila tulang yang patah itu berhubungan dengan rongga mulut atau permukaan luar luka melalui robekan pada mukosa mulut atau kulit. Dan kalau comminuted fracture itu dia
frakturnya hancur berkeping-keping alias ada titik persinggungan antara dua garis fraktur. Jadi frakturnya itu bersinggungan satu sama lain. Jadi, patah tulangnya berupa fragmen-fragmen. Anda menemukan kasus trauma maksilofacial, maka pemeriksaan awal yang harus Anda lakukan adalah membebaskan jalan nafas. Yang kedua adalah mengontrol pendarahan, kemudian melihat problem yang mengancam jiwa, seperti trauma pada toraks, abdomen, kepala, dan ekstremitas, serta jangan lupa menstabilisasi cervical spine dan memeriksa kelainan neurologis. Nah, kemudian setelah primary survey ABCDE dilakukan, maka selanjutnya adalah memeriksa dengan teliti kelainan pada maksilofacial. Baik, kita mulai dengan fraktur mandibula. Menurut lokasinya, fraktur mandibula dibagi atas fraktur parasimfisis dan simfisis, yaitu lokasinya berada di antara caninus atau gigi taring kanan dan kiri. Jadi, jika garis frakturnya terdapat di antara caninus kanan dan kiri, itu dinamakan fraktur parasimfisis, dan jika pas di tengah-tengah mandibula, itu dinamakan fraktur simfisis. Kemudian, fraktur corpus mandibula atau body of mandible itu batasannya adalah dari lateral caninus kanan atau kiri sampai ke molar gigi geraham 2. Itu dikatakan fraktur corpus mandibula. Nah, kemudian di belakang gigi geraham kedua atau molar 2 sampai ke molar 3 itu dinamakan fraktur angulus. Nah, di atas angulus itu adalah fraktur ramus, kemudian pada proses tonjolan yang pertama di bagian anterior itu namanya fraktur koronoid, dan prosesus di bagian posteriornya itu adalah fraktur subcondylar. Dan jika frakturnya terjadi di dekat gigi atau di daerah alveolar, maka dinamakan alveolar fracture. Nah, menurut kondisi gigi geliginya, fraktur mandibula terbagi atas 3 kelas. Yang pertama kelas 1, jika dalam satu fragmen fraktur, misalnya satu garis fraktur yang membagi mandibula atas 2 bagian, gigi di bagian kanan dan kirinya ada semua. Itu dinamakan kelas 1. Kemudian di kelas 2 itu apabila di bagian kanan atau kiri fraktur salah satu giginya tidak ada dan satunya lagi di sisi satunya masih ada, itu dinamakan fraktur kelas 2. Dan jika di kedua sisi fraktur gigi geliginya tidak ada sama sekali, itu dinamakan fraktur kelas 3. Dari segi keparahan fraktur mandibula terbagi atas 2. Yang pertama simple fracture, yaitu tidak ada kontak dengan dunia luar, jadi frakturnya tertutup. Kemudian compound fracture itu ada kontak dengan dunia luar, jadi ada luka atau laserasi pada daerah fraktur sehingga tulangnya ekspos dengan dunia luar. Menurut variasi fraktur mandibula terbagi atas fraktur simple seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak ada kontak dengan dunia luar atau frakturnya terdiri atas satu garis fraktur dan tidak ada laserasi atau luka. Jadi frakturnya di dalam saja, tidak sampai ke soft tissue. Kemudian kalau compound fracture itu dia garis frakturnya ada kontak dengan dunia luar. Jadi di atas garis frakturnya itu ada laserasi pada mukosa atau pada kulit, sehingga tulangnya ada kontak dengan dunia luar. Kemudian fraktur kompleks itu adalah fraktur yang terjadi secara terdiri dari beberapa segmen. Jadi garis frakturnya itu ada di beberapa tempat tetapi tidak bersinggungan. Sedangkan kalau fraktur kominutif, dia garis frakturnya banyak, ada di beberapa tempat, tapi ada bersinggungan antara satu garis fraktur dengan garis fraktur yang lain. Kemudian fraktur green stick itu adalah garis frakturnya halus, hanya berupa garis, tapi tidak sampai melebihi lapisan tulangnya. Jadi dia hanya nampak di lapisan tulang luar, tapi tidak sampai ke dalam, bahkan tidak akan sampai ke tulang di bagian dalamnya.
Nah, untuk menjalankan fungsi mengunyah dan menelan dengan baik itu dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tulang mandibulanya harus utuh, kemudian oklusi atau waktu pasien disuruh menggigit itu harus pas, kemudian otot-otot mengunyah dan menelannya harus normal, serta syarafnya juga, dan persendian temporomandibular joint yang utuh. Nah, pada pemeriksaan fisik, apa saja sih yang dapat kita lihat jika ada kemungkinan terjadinya fraktur mandibula? Yang pertama jelas pasti ada nyeri dan bengkak atau edema. Kemudian ada kelainan bentuk seperti deformitas ya, misalnya karena dia bengkak di satu sisi, jadi wajahnya akan tampak asimetris. Kemudian pasti akan ada maloklusi. Jadi maloklusi itu kalau dia menggigit sesuatu, itu gigi gerahamnya tidak pas bertemunya, atau ada yang miring, atau dia ngerasa nggak nyaman karena pas dia menggigit itu tidak pas. Kemudian kadang-kadang ada disertai dengan rasa kebas di bibir bawah dan dagu. Jadi mungkin karena saraf yang ada di sana itu terjepit oleh fragmen frakturnya. Nah, kemudian mandibulanya jika digerakkan pada pemeriksaan palpasi itu tidak stabil alias bergerak ya. Biasanya kan harusnya tidak bergerak. Kemudian adanya trismus atau kaku, jadi ketika membuka mulut itu pasien tidak dapat membuka secara maksimal, hanya bisa masuk 2 jari, tidak bisa lebih. Nah, kemudian adanya deviasi ke arah fraktur saat membuka mulut. Jadi, membuka mulutnya miring, tidak seimbang. Dan kadang-kadang disertai dengan gejala yang namanya open bite. Jadi mulutnya menganga terus, tidak bisa menutup. Nah, terus adanya hematom atau laserasi, atau ada laserasi mukosa dari gingiva. Jadi itu yang open fraktur ya biasanya. Tapi kalau yang close fraktur tidak ditemui laserasi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh gambar jika kalian mendapatkan kasus fraktur mandibula. Dari inspeksi itu terlihat adanya deviasi ya, yang di kiri atas itu namanya deviasi, jadi dia miring sebelah. Kemudian di kiri bawah itu adalah laserasi ya, jadi laserasi mukosa pada rongga mulut. Kelihatan kan? Eh, jadi kelihatan di situ ada celah mukosanya berdarah ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu juga open bite, jadi ada gap di mandibula, ada maloklusi, dan adanya gigi yang hilang. Nah, ini juga pada pemeriksaan inspeksi tampak contoh kasus adanya gigi yang tanggal ya, kemudian adanya laserasi pada mukosa, dan maloklusi. Nah, kemudian ini cara melakukan pemeriksaan palpasi pada mandibula. Jadi kita duduk berhadapan dengan pasien atau berdiri di atas kepala pasien, kemudian kedua tangan kita berjalan menyusuri ramus mandibula sampai angulus, kemudian sampai ke depan dagu untuk meraba margo mandibularisnya atau pinggir dari mandibulanya. Biasanya jika terdapat fraktur itu akan teraba step off, jadi seperti ada bagian tulang yang hilang, atau teraba juga kadang tidak stabil, jadi tulangnya bergerak. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, step defect itu pada saat kita menyusuri, tangan kita menyusuri margo mandibularis atau pinggir dari mandibula, itu akan teraba ada bagian tulang yang hilang, namanya step defect. Kemudian false movement itu adalah jika kita memasukkan jari telunjuk, kedua jari telunjuk ke dalam rongga mulut, kemudian jari jempolnya itu memegang di bagian margo mandibulanya, kemudian yang sebelah kanan ditarik ke atas, yang sebelah kiri tangannya ditarik ke bawah, itu akan terasa seperti bergerak. Jadi segmen tulangnya bergerak, nah itu namanya false movement. Kenapa false movement? Karena seharusnya dia tidak bergerak kan? Nah, ini tadi dia gambar lain cara meraba margo mandibula untuk meraba step defect. Yang di bawah adalah cara untuk mengidentifikasi false movement. Untuk pemeriksaan tambahan mandibula, fraktur mandibula dapat dilakukan dengan foto polos ya. Jadi foto ronsen kepala.
Kemudian foto panoramik, yaitu foto X-ray khusus difokuskan pada bagian mandibula saja. Kemudian occlusal film, palatal film, foto apikal, jadi hanya melihat gigi-geliginya. Nah, itu biasanya di situ nanti bisa kelihatan garis frakturnya juga, atau dengan CT scan. Nah, ini adalah contoh-contoh foto radiografi ya. Jadi yang kiri atas itu yang ada tulisan PA adalah foto polos kepala ya, X-ray. Itu akan kelihatan garis fraktur tapi biasanya kurang jelas. Ada juga foto lateral dari samping, kadang-kadang terlihat jika frakturnya di bagian korpus atau ramus itu bisa terlihat, tapi kalau di bagian simfisis dan parasimfisis itu kurang jelas. Yang paling jelas adalah melihat dari CT scan kepala. Itu akan kelihatan garis frakturnya, atau dari foto panoramik. Nah, dari foto panoramik yang di bawah itu, biasanya jika ada fraktur mandibula, itu akan jelas kelihatan garis frakturnya berada di bagian regio mandibula yang mana. Nah, fraktur mandibula ini jika tidak ditangani dengan segera, akan ada dua komplikasi. Yang pertama adalah komplikasi yang paling cepat terjadi ya, atau early complication. Itu biasanya bisa terjadi pendarahan, penyumbatan jalan nafas ya, karena kadang pendarahan dari mandibula yang tidak terfiksasi dengan benar itu akan bisa menyumbat saluran nafas. Kemudian bisa terjadi cedera saraf ya, terutama saraf-saraf yang berada di bagian wajah, terutama di bagian mandibula. Bisa terjadi infeksi, nekrosis dari tulangnya karena mungkin aliran darahnya tidak ada ya kan, karena dia fraktur, jadi pembuluh darahnya pecah, tidak ada darah yang mengaliri ke bagian tulang yang fraktur itu, maka tulang yang fraktur itu di sekitar segmen frakturnya akan bisa terjadi nekrosis yang dinamakan avaskular nekrosis. Kemudian bisa terjadi juga infeksi pada tulang atau osteitis dan osteomielitis. Kemudian pada komplikasi jika tidak ditangani dalam jangka waktu yang lama atau dibiarkan saja, akan terjadi kekakuan dari temporomandibular joint. Jadi orangnya tidak bisa membuka tutup mulut, alias jadi sendi mulutnya ini kaku. Kemudian segmen tulang yang fraktur itu tidak akan menyatu atau non-union, atau segmen tulang yang fraktur itu akan menyatu, hanya saja posisinya salah. Jadi akan ada tampak deformitas pada wajah dan itu permanen sifatnya. Nah, terus bisa juga terjadi maloklusi. Jadi kalau dia menggigit tidak akan pernah pas lagi. Kemudian ada kehilangan dari sulcus gingiva bukal dan adanya pelebaran dari wajah karena mungkin fraktur mandibulanya tidak direposisi atau tidak diperbaiki posisinya sehingga bentuk wajahnya jadi aneh, bisa melebar. Nah, kemudian satunya lagi, jika mau dipasang implan, jika sudah lama banget frakturnya itu biasanya tidak akan bisa lagi. Jadi harus dipatahkan lagi segmen tulangnya, kemudian direposisi dengan arah yang benar, baru bisa dilakukan plating atau pemasangan implan. Nah, setelah ini kita masuk naik ke atas, ada fraktur maksila. Di atasnya tulang mandibula ada tulang maksila, yaitu patah tulang sepertiga tengah ya. Itu ada tulang maksila. Kemudian ada tulang palatina atau os palatina, yaitu tulang yang berada di daerah langit-langit ya, di rongga mulut. Kemudian tulang zigoma, itu tulang pipi kanan dan kiri. Lalu processus zygomaticus os temporalis, jadi yang menghubungkan tulang zigoma dengan temporal ya, dengan bagian kepala. Kemudian ada tulang nasal atau tulang hidung dan tulang kranial. Kemudian ada vomer, itu tulang yang berada di tengah-tengah rongga hidung, itu namanya os vomer. Kemudian tulang sphenoid dan concha, itu di bagian rongga hidung. Dan greater wing atau tulang sphenoid itu yang berada di daerah basis kranii. Nah, pemeriksaan fisik pada fraktur maksila itu jika dijumpai adanya riwayat trauma pada wajah di bagian tengah, kemudian kita jumpai ada pendarahan dari hidung ya,
itu khasnya, dan adanya obstruksi nafas karena mungkin sumbatan darahnya menyumbat jalan nafas, yang jelas pasti nyeri. Kemudian adanya edema atau pembengkakan pada daerah sekitar mata, biasanya seperti mata rakun gitu ya, warnanya kehitaman kayak mata orang kurang tidur, tapi lebih pekat lagi, jadi seperti warna darah yang beku, kebiruan. Kemudian tetap ada maloklusi karena rahang atasnya bergeser ya di fraktur maksila. Kalau yang fraktur mandibula tadi maloklusinya karena rahang bawahnya yang bergeser. Nah, kemudian adanya pendataran pada hidung. Jadi hidungnya melesek ke dalam. Kesannya jadi kayak masuk ke dalam hidungnya. Nah, kemudian adanya telekantus ya. Jadi telekantus itu jarak antara kedua mata kita di bagian medial itu akan melebar. Nah, kemudian adanya deformitas atau depresi maksila. Jadi wajahnya itu tampak seperti dis piringan. Wajahnya akan tampak rata. Atau jika kita palpasi akan ada yang namanya floating maxilla. Nah, floating maxilla ini itu maksilanya kalau digoyang-goyang itu seperti melayang. Jadi nggak ada yang menahan maksilanya. Itu namanya floating maxilla. Biasanya kalau kita masukkan jari telunjuk ke daerah langit-langit atau ospalatum, kemudian kita tekan langit-langitnya dan kita goyang, itu biasanya goyang. Itu namanya floating maxilla. Nah, ini contoh gambar pada pemeriksaan inspeksi fraktur maksila. Kita wajib curiga adanya fraktur maksila jika terlihat adanya rakun eyes ya. Jadi matanya seperti mata rakun karena adanya hematom atau pendarahan di daerah seputar mata. Nah, kemudian gambar yang di sebelah kiri itu contohnya jika tampak edema atau pembengkakan dan hematom pada daerah pipi. Jadi pada fraktur maksila itu cenderung edema dan hematomnya di daerah pipi. Bisa keduanya atau bisa salah satu saja yang menyebabkan deformitas pada wajah. Kemudian nasal flattening atau disface itu bisa dilihat di gambar kanan atas. Jadi dari samping itu tampak wajahnya rata, hanya hidungnya saja yang menonjol. Bahkan kadang-kadang kalau ada fraktur os nasal, itu hidungnya juga ikut melesek ke dalam. Jadi betul-betul muka rata. Nah, kemudian telekantus itu di gambar kanan bawah. Jadi jarak antara bagian medial mata kanan dan kirinya melebar. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan cara pemeriksaan floating maxilla. Jadi untuk memastikan adanya floating maxilla atau rahang atas yang melayang, satu tangan, biasanya tangan kiri kita akan menahan kepala pasien seperti gambar kiri atas atau gambar kanan atas ya. Lalu tangan yang sebelah kanan, jari telunjuknya memegang langit-langit ya, menekan langit-langit, dan jari jempolnya itu menekan nasolabial. Kemudian digoyangkan tangannya, nanti akan terasa bahwa maksilanya itu goyang. Nah, itu namanya floating maxilla. Padahal normalnya seharusnya dia tidak goyang. Nah, yang paling sering ditanyakan pada fraktur maksila ini adalah fraktur Lefort. Lefort ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama fraktur Lefort 1. Lefort 1 itu garis frakturnya berada pada bagian nasolabial dari depan hingga ke belakang sampai ke basis kranii. Nah, ini identik banget, gejala khasnya itu juga ada floating maxilla. Karena maksilanya benar-benar lepas, seperti yang terlihat pada gambar kiri atas ya. Jadi garis frakturnya itu memanjang dari mulai depan nasolabial sampai ke belakang. Kemudian fraktur Lefort 2 ini bisa dibilang juga fraktur piramida. Fraktur piramida karena garis frakturnya itu terdapat pada bagian zigoma kanan kiri. Jadi seperti segitiga kalau terlihat dari depan. Nah, ini juga bisa menyebabkan kita menemukan floating maxilla pada pemeriksaan palpasi. Nah, fraktur Lefort 3 itu garis frakturnya itu pada bagian daerah di antara kedua mata sampai ke belakang. Jadi seperti seolah-olah tulang kepalanya itu lepas dari tulang wajahnya. Jadi
tampak garis frakturnya itu antara frontozigoma kanan dan kiri, lalu nasofrontal. Jadi garis frakturnya memanjang dari frontozigoma kanan ke kiri melewati nasofrontal. Nah, karena ini yang paling penting, kita akan bahas lebih detail sedikit ya tentang fraktur Lefort 1 atau dinamakan Guerin's fracture. Jadi fraktur ini adalah fraktur horizontal ya di atas level dasar hidung. Jadi di daerah nasolabial biasanya yang terkena itu adalah septum nasi sepertiga bawah, fragmen palatumnya, kemudian prosesus alveolaris pada bagian maksila atau rahang atas, kemudian tulang pterygoid sepertiga bawah, dan bagian tulang palatum atau langit-langit. Nah, ini gambaran yang paling jelas ya, fraktur pada Lefort 1. Bagian segmen tulang yang berwarna ungu itu lepas dari tulang di atasnya. Jadi garisnya itu di bagian nasolabial sampai ke bagian belakangnya. Nah, kemudian fraktur Lefort 2 itu sering juga disebut fraktur piramidal. Dia terdiri dari tulang maksila, terutama os nasalnya, dari garis nasal ke arah sebelah medial orbita, kanan dan kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar pada slide berikut. Nah, ini dia gambaran yang lebih jelas tentang fraktur maksila Lefort 2. Jadi segmen tulang yang berwarna oranye itu akan lepas karena garis frakturnya itu dari bagian zigoma ya, dari daerah zigoma kanan dan kiri sampai ke daerah maksila sehingga maksilanya itu seperti lepas ya. Nah, sudah cukup jelas ya perbedaan antara Lefort 1 dan Lefort 2. Kalau Lefort 1 garisnya di bagian nasolabial, kalau Lefort 2 itu garisnya di zigomaticomaxilla, jadi memisahkan tulang zigoma dengan maksilanya. Nah, ini cara pemeriksaan palpasi pada fraktur Lefort 2. Kalau Lefort 1 tadi tangan kirinya memegang bagian kepala ya. Tapi kalau di Lefort 2 itu tangan kirinya memegang bagian zigoma. Karena kan yang terlepas tadi tulang maksila dari zigomanya. Jadi zigomanya ditahan, tulang maksilanya digoyang. Kalau terjadi pergerakan itu berarti frakturnya Lefort 2 atau floating maksilanya itu bergerak jika tulang zigomanya yang ditekan, yang ditahan. Nah, kalau fraktur Lefort 3 itu dia terjadinya sejajar dengan basis kranii. Jadi seluruh sepertiga tengah muka ya sampai ke sepertiga atas itu terpisah. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat slide berikut ini. Nah, coba perhatikan garis frakturnya pada gambar di kiri atas. Jadi frontozigoma antara tulang os frontal dan tulang zigomanya ada garis fraktur. Jadi tulang zigoma dan frontalnya terpisah. Kemudian di bagian nasalnya juga di antara tulang nasal dan tulang frontalnya itu juga ada garis fraktur. Jadi seolah-olah memisahkan tulang kalvaria kepalanya dari tulang wajahnya. Nah, setelah fraktur mandibula dan fraktur maksila, masuk kepada fraktur zigoma atau fraktur pada tulang pipi. Biasanya akan ada rasa nyeri pada saat membuka tutup mulut ya, hampir sama dengan fraktur maksila dan mandibula. Kemudian adanya trismus, jadi ada kekakuan pada bagian wajah dan ada terasa tebal di pipi. Karena mungkin saraf infraorbitanya tertekan oleh gumpalan darah atau malah terjepit dengan segmen tulang frakturnya. Kemudian adanya depresi tonjolan pada zigoma. Jadi pipi kita ini kalau dipegang kan ada tonjolan pipinya ya. Nah, kalau pada fraktur zigoma itu salah satu tonjolan pipinya belesek ke dalam. Jadi kalau ditekan pipinya rata, nggak ada tonjolan pipi lagi. Nah, kemudian kadang-kadang disertai dengan adanya pendarahan di subkonjungtiva. Jadi bisa dilihat di bagian matanya itu, yang bagian putih matanya itu ada seperti pendarahan ya warna merah. Kadang-kadang disertai dengan adanya diplopia. Diplopia itu
Kalau dia disuruh lihat, misalnya kita menunjukkan satu jari kita, dia suruh lihat jari kita ya, jari telunjuk, itu dia akan melihat jari telunjuknya jadi dua atau seperti ada bayangan. Jadi benda yang satu itu bisa terlihat jadi dua, itu namanya diplopia. Nah, kemudian pada pemeriksaan palpasi ya jelas ada teraba fraktur ya. Nah, berikut ini cara memeriksa fraktur zigoma yang benar. Jadi inspeksinya itu kita berdiri di belakang kepala pasien dan posisi pasien tidur. Seperti gambar di kiri atas akan terlihat ya. Coba lihat tonjolan tulang pipinya nggak sama kan kanan dan kiri. Nah, berarti salah satu gejalanya pada pemeriksaan inspeksi fraktur zigoma ada deformitas. Jadi ada depresi tonjolan zigoma pada sisi yang mengalami fraktur. Kemudian gambar yang kanan bawah itu contoh hematom subkonjungtiva. Jadi pada bagian putih matanya itu terdapat pendarahan, jadi berwarna merah. Nah, sama seperti fraktur mandibula, pada fraktur zigoma ini kita juga dapat meraba adanya step defect pada pemeriksaan palpasi. Jadi disusuri ya, diraba dari bagian lingkar mata ya, tulang lingkar mata itu margonya disusuri atau pinggiran tulangnya itu disusuri, nanti akan ada bagian yang terputus. Jadi step defect namanya yang di lokasi frakturnya. Nah, berikut ini cara pemeriksaan palpasi dari margo orbita superior dan inferior untuk mendeteksi adanya segmen fraktur atau garis fraktur pada daerah zigoma. Jadi kita meraba, kedua tangan kita itu meraba margo orbitanya dari mulai rima orbita superior sampai dengan rima orbita inferior secara melingkar. Nah, kemudian palpasinya dilanjutkan dari mulai bagian medial ya, bagian medial rima orbita inferior dan superiornya atau pangkal hidung kanan dan kiri itu secara simultan ke bagian lateral. Nah, kemudian pemeriksaan palpasinya dilanjutkan dengan meraba bagian arkus zigoma kanan dan kiri. Jadi bagian tonjolan tulang pipinya diraba dari depan ke belakang sampai ke temporomandibular joint atau dari mulai tonjolan pipi itu diraba sampai ke depan telinga, depan daun telinga. Itu nanti akan teraba jika ada fraktur, dia akan bergerak atau tidak stabil. Nah, untuk membuat kalian familiar dengan kasus-kasus fraktur zigoma, berikut ini saya sajikan beberapa gambar contoh kasus. Yang di sebelah kiri adalah penampakan pada saat inspeksi dan yang di sebelah kanan adalah penampakan radiologisnya. Jadi lihat ya, pada gambar sebelah kiri terdapat deformitas ya, di kiri atas kan ada deformitas, wajahnya asimetris. Nah, adanya edema di wajah sebelah kanan ya. Nah, pada gambaran radiologisnya akan terlihat frakturnya di bagian frontozigoma, kemudian arcus zigoma, dan zigomaticomaxilla. Jadi ada 3 segmen fraktur. Nah, kalau pada gambar kiri bawah itu adanya hematom atau rakun ice tapi pada satu sisi ya, yang sisi sebelah kiri. Nah, pada gambar radiologis itu tampak frakturnya di bagian frontozigoma sebelah kiri, kemudian ada di bagian rima orbita inferior. Nah, setelah fraktur zigoma selesai, kita masuk ke bagian medial, bagian center pada wajah, yaitu fraktur nasal atau fraktur hidung. Biasanya pada fraktur hidung kita dapat menemukan gejala atau adanya epistaksis. Epistaksis itu adalah keluar darah dari lubang hidungnya. Itu namanya epistaksis. Itu gejala khas, kita patut curiga kalau ada fraktur nasal. Kemudian pasti ada edem di dorsum nasalnya. Jadi hidungnya tampak tambah membesar. Kemudian adanya ekimosis periorbita, jadi kadang-kadang ada disertai pendarahan di daerah periorbita.
kemudian adanya deformitas nasal, entah itu tulang hidungnya nampak bengkok, atau miring ke kanan, atau miring ke kiri, dan biasanya disertai nyeri tekan. Nah, kemudian jika kedua tangan kita letakkan ke os nasalnya di bagian atas dan bagian bawah, dan kalau kita gerakkan ke arah yang berlawanan, itu teraba adanya krepitasi. Jadi tulangnya itu seperti bergerak bunyi krek krek krek, itu namanya krepitasi. Kemudian adanya hematom pada septum nasi, jadi itu di rongga hidung. Jadi kadang keluhan pasiennya itu dia akan terasa hidungnya tersumbat, bisa kedua lubang hidung atau salah satu lubang hidungnya yang tersumbat. Nah, kemudian adanya laserasi kulit, jadi biasanya ada luka, tapi bisa juga tidak, hanya hematom saja. Dan adanya telekantus. Telekantus ini khas, yaitu jarak antara medial, sudut mata medial kanan dan kiri itu semakin melebar. Itu namanya telekantus. Nah, berikut ini adalah contoh gambar gejala-gejala yang dapat kita temukan pada pemeriksaan inspeksi pada fraktur nasal. Yang di kiri atas itu adanya edema dorsum nasi. Jadi bagian punggung hidungnya membengkak ya, sehingga hidungnya akan terlihat lebih besar. Kemudian yang kedua itu tampak adanya asimetris dan juga bisa jadi ada hematom ya, kelihatan bengkak hidungnya di satu sisi. Kemudian gambar ketiga yang di kanan bawah itu jelas tampak deformitas pada nasal. Jadi jika kita berdiri di belakang kepala pasien dan melihat, itu tulang hidungnya bisa deviasi ke kanan atau miring ke kanan atau ke kiri. Nah, berikut ini adalah contoh kasus gambar klinisnya pasien ya di sebelah kiri atas dibandingkan dengan gambaran radiologisnya di sebelah kanan bawah. Biasanya fraktur nasal ini sulit sekali terlihat pada foto polos kepala. Jadi jarang banget bisa terlihat. Kalau yang satu ini memang agak unik ya. Memang sengaja saya cari contoh yang unik biar kelihatan jelas bahwa kalau terlihat fraktur nasal pada X-ray itu seperti ini gambarnya. Tapi dari 10 kasus, biasanya 9 kasus itu tidak akan kelihatan fraktur nasal dari X-ray. Nah, biasanya pada fraktur nasal, seorang dokter umum dibolehkan untuk melakukan tindakan. Ya, biasanya kalau frakturnya tertutup, itu kita reposisi dulu dengan klem ya, dimasukkan ke lubang hidungnya, kemudian diluruskan septum nasinya. Lalu setelah itu diberikan tampon di kedua lubang hidung. Tamponnya itu biasanya dengan tule ya, sofratul dimasukin ke lubang hidung, dipertahankan 3-4 hari, lalu dibuat gips kupu namanya, itu diletakkan di daerah frontal, nasal, dan ala nasinya, seperti pada gambar. Jadi seperti eksternal spleen supaya tidak bergerak ya, supaya tulang-tulang hidungnya bisa menyatu dengan posisi yang benar. Itu dipertahankan gips kupunya selama 14 hari, kemudian dilakukan observasi jalan nafas, infus dan antibiotik itu perlu pada penanganan pertama. Kemudian biasanya kalau frakturnya hanya fraktur nasal, itu pasiennya dibolehkan langsung pulang setelah dilakukan penanganan. Tetapi jika ada deformitas ya, jadi adanya fraktur terbuka, itu sebaiknya dirujuk. Nah, begitu juga dengan fraktur-fraktur sebelum ini, yaitu fraktur mandibula, fraktur maksila, dan fraktur zigoma. Itu jika kalian menemukan kasus seperti itu, cukup kalian lakukan primary survey, hentikan pendarahan, bebaskan jalan nafas, stabilkan pasiennya. Setelah itu kalian harus rujuk ke spesialis bedah. Kalau bisa spesialis bedah plastik, kalau tidak ada spesialis bedah plastik dibolehkan spesialis bedah umum. Nah, prinsipnya jika ditemukan fraktur maksilofasial, prinsip terapinya sama seperti prinsip terapi pada semua fraktur, yaitu 4 hal ini yang harus dilakukan: reposisi, fiksasi, imobilisasi, dan rehabilitasi.
Tetapi untuk level seorang dokter umum, Anda cukup menstabilkan posisinya, jadi pasiennya dilarang banyak bergerak ya, terutama menggerakkan mulutnya, buka tutup mulut dilarang dulu. Kalau bisa dietnya, makanannya diet cair, jangan disuruh makan makanan yang keras karena nanti segmen frakturnya akan bergeser. Nah, kemudian kalian harus rujuk ke dokter spesialis bedah atau bedah plastik untuk dilakukan tindakan fiksasi, imobilisasi, dan rehabilitasinya. Semakin cepat kalian rujuk, akan semakin bagus hasilnya. Jadi keuntungan semakin cepat di terapi itu, pertama, reposisinya lebih mudah. Kenapa? Karena segmen tulangnya belum terlanjur menyatu di posisi yang salah. Nah, kemudian insisinya tidak perlu terlalu panjang, jadi jika harus dilakukan operasi, insisinya bisa seminimal mungkin karena frakturnya masih gampang digerakin. Kadang kalau sudah menyatu di posisi yang salah, itu kan frakturnya tidak bisa bergerak lagi sehingga kita harus mematahkan ulang tulangnya supaya bisa direposisi ke posisi yang benar baru kemudian dipasang pelat untuk fiksasi. Nah, biasanya semakin cepat diterapi, itu nyeri pasca bedahnya akan berkurang dan sembuh lebih cepat, sehingga resiko infeksinya rendah. Jadi, semakin cepat kalian bisa mendiagnosa frakturnya, akan semakin baik kualitas hidup pasiennya dan semakin baik hasil yang didapat. Nah, seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, timing atau waktu penanganan itu sangat penting pada fraktur maksilofasial. Semakin cepat semakin baik, karena kalau sudah terlambat, itu kan edema masif ya, akan terjadi pembengkakan dan itu akan menyulitkan untuk diagnosa frakturnya. Yang kedua, akan semakin sulit untuk melakukan tindakan dan semakin besar kemungkinan terjadi komplikasi. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang fraktur maksilofasial. Mungkin ini adalah slide terpanjang yang pernah kalian terima selama kalian sekolah. 48 slide ya. Karena memang banyak sih sebenarnya fraktur maksilofasial itu. Nah, saya harap kalian bisa menguasai dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan di luar sesi kuliah, mungkin bisa menghubungi WA saya. Nomornya 081 362 415 123. Silahkan. Atau ya lewat medsos juga boleh, terserah. Tapi yang jelas kalian harus benar-benar memahami ini karena itu penting banget. Nanti waktu kalian jadi dokter umum akan sering ditemukan kasus-kasus fraktur maksilofasial ini. Nah, kalau kalian tidak bisa mendiagnosa dengan benar, itu akan mengurangi kualitas hidup pasien. Kasihan pasiennya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini sudah saya berusaha untuk meringkas sedemikian rupa, tapi ya tetap aja slide-nya banyak. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.